Oke, siap belajar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Tema bulan ini adalah mencintai firman untuk mendengar suara Tuhan. Mencintai firman untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus haus senantiasa akan firman Allah. Kita harus haus akan pengenalan akan Tuhan. Lebih lagi, saya mendorong setiap Anda bisa mulai baca firman-Nya, Alkitabnya. Karena di sana mengandung janji dan ada kuasa di dalam firman yang kita baca. Coba kita buka sama-sama. Matius pasal yang keempat. Saya kasih judul ada tertulis. Ya. Ada tertulis di Alkitab. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, katakan akhirnya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis," katakan ada tertulis. "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan amin. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus. Tuhan katakan ada tertulis. Yang beberapa kali diucapkan Tuhan Yesus, bahkan bukan cuma Tuhan Yesus yang mengucapkan. Iblis pun mengucapkan. Jadi gak cuma Tuhan Yesus itu mengucapkan ada tertulis, ternyata iblis juga ucapkan. Ada tertulis mengenai engkau. Ternyata iblis itu tahu firman Allah. Tahu firman Tuhan. Buktinya iblis berkata ada pula tertulis. Artinya iblis juga baca firman Allah. Dia baca. Penting bagi kita membaca firman dan tahu kebenaran. Iblis tahu firman, yes, dia tahu firman dan dia tahu kebenaran, tetapi ia tidak pernah hidup di dalamnya. Iblis bisa pakai firman justru untuk menyerang Tuhan Yesus. Ada tertulis mengenai engkau. Pertanyaannya begini Bapak Saudara. Kalau iblis tahu firman, dia baca firman, kita tahu firman apa enggak? Kita baca firman apa enggak? Iblis tahu, dia baca. Ada tertulis, dia tahu semua firman. Pertanyaannya kita ini tahu firman atau tidak? Kalau kita ini nggak pernah baca firman, nggak tahu firman, maka pasti kalah dengan iblis. Kenapa? Dia lebih tahu. Kita baca firman, selain daripada kita mengenal Tuhan, kenapa? Karena kita punya saingan. Iblis juga baca firman. Makanya kita nggak boleh kalah. Penting bagi kita untuk baca firman, mencintai firman, karena di dalam firman kita percaya bahwa kita akan mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara. Kalau iblis tahu firman kita nggak tahu, itulah mengapa sebabnya banyak orang Kristen selalu kalah di dalam pencobaan. Kenapa? Karena iblis lebih tahu. Iblis lebih menguasai. Sedangkan kita nggak tahu apa-apa.
Dikatakan ada tertulis, artinya untuk kita ingat. Kalau firman Tuhan sudah katakan ada tertulis, artinya kita harus baca untuk kita ingat bahwa Tuhan sudah pernah mengatakan. Bahwa Tuhan sudah pernah memberikannya kepada kita. Dan bahwa Tuhan sudah pernah berjanji. Makanya dia tulis di situ. Itu fungsi kita baca firman. Karena Tuhan pernah mengatakan sama kita. Kalau kita nggak menguasai firman, maka seringkali kita lupa. Satu kali ingat peristiwa Petrus. Dia menolak Tuhan berapa kali? Berapa kali? 3. Oke, berarti tahu, pernah baca. 3 kali dia tolak. Yang pertama, aku nggak kenal dia. Sungguh aku nggak kenal dia. Yang kedua, pokoknya aku nggak tahu, nggak mau tahu sama dia, nggak kenal. Yang ketiga, lalu begitu yang ketiga dia tolak Yesus. Lalu berkokoklah ayam, betul? Begitu ayam berkokok, firman Tuhan katakan, maka teringatlah dia. Oh ternyata selama ini Petrus lupa. Baru ketika ayam berkokok, dia ingat. Oh iya, Tuhan sudah pernah bilang. Itulah kekristenan. Kalau kita gak baca firman, seringkali lewat. Lupa. Padahal Tuhan sudah katakan. Makanya kita harus baca firman Allah. Ada tertulis digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan pencobaan. Pencobaan gak datang tebang pilih, termasuk di dalam kehidupan Yesus yang waktu itu 100% manusia, pencobaan juga datang. Firman Tuhan katakan begini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kata akhirnya, ya manusianya muncul, sisi manusianya. Akhirnya bisa lapar juga, oh ternyata Tuhan juga bisa lapar. Iya karena dia manusia. Tapi yang powerful adalah ketika Tuhan berkata ada tertulis. Maka dia memenangkan pencobaan demi pencobaan. 3 kali pencobaan dia menangkan. Yesus juga manusia ketika ia dicobai. Yesus katakan ada tertulis berarti Yesus tahu akan firman Allah. Yesus gak tiba-tiba lahir. Begitu bayi langsung penuh hikmat. Kita tahu bahwa Yesus memulai pelayanannya itu usianya 30 tahun. Dan pelayanannya cuma 3,5 tahun. Kurang lebih 3,5 tahun. Dan saya percaya 30 tahun itu digunakan Tuhan Yesus untuk membaca firman, merenungkan, mencintai firman. Sehingga dia tahu ada tertulis. Tuhan juga manusia, enggak tiba-tiba dikasih daya ingat hikmat tiba-tiba seperti bayi ajaib. Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Ada proses yang Tuhan juga harus lewati sebagai manusia. Tapi dia baca. Sehingga ketika ia di dalam pencobaan, firman yang ia baca gitu ya, yang ia kenal bisa menjadi kuasa untuk memenangkan pencobaan. Coba kita lihat 3 pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan kuasa firman yang terjadi. Coba kita lihat ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus juga punya kelemahan. Lalu datanglah si pencoba. Lihat, ketika kita lemah, selalu ada pencoba yang datang di dalam hidup kita. Tahukah bahwa hidup kita ini diawasi? Bukan hanya Tuhan yang mengawasi kita, tetapi si pencoba juga mengawasi kita. Begitu kita lengah, si pencoba itu datang. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Yesus itu anak Allah bukan? Halo, Yesus itu anak Allah enggak? Anak Allah ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaan saya, kira-kira bisa enggak Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa ya? Bisa, dengan mudah pasti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Godaan yang pertama yang Tuhan Yesus alami adalah godaan untuk mencukupi diri sendiri. Ya, godaan untuk mencukupi diri sendiri. Dia lapar, akhirnya dia lapar juga setelah 40 hari dia berpuasa. Yesus berada di dalam sebuah kebutuhan yang namanya lapar, butuh makan.
Dia berada di sebuah kebutuhan dan sebagai anak Allah, Yesus sanggup mengubah keadaan dengan mengubah batu jadi roti. Sebetulnya Yesus itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia bisa loh. Makanya iblis bilang, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Godaan pertama yang dialami Tuhan Yesus adalah godaan untuk berjalan sendiri. Aku bisa sendiri kok. Tanpa Tuhan aku bisa. Seringkali manusia juga gitu kan. Tanpa Tuhan aku juga bisa kok. Coba seberapa banyak hari ini engkau yang memulai bisnis, engkau berdoa tanya Tuhan. Gak banyak yang tanya Tuhan. Bisnis mulai dulu, bisnis jalan dulu, baru dia berdoa Tuhan berkati bisnisku. Betul gak? Ada yang mau memulai bisnis, Tuhan kira-kira aku mau bisnis apa ya, tolong. Saya rasa jarang. Tapi saya berdoa di tempat ini semuanya tanya Tuhan. Karena kebanyakan jalan dulu, setelah di tengah jalan baru dia tolong doakan bisnisku ya. Ini sejalan gak dengan Tuhan? Pencobaan Tuhan juga sama, dia mencukupi di sini. Aku lapar, aku perlu makan, aku bisa ubah batu jadi roti. Tanpa Bapa pun aku bisa, karena apa? Karena aku anak Allah. Yesus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, tapi justru ia mengatakan ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari firman Tuhan ini kita belajar apa Pak Saudara? Dari pencobaan yang Tuhan alami, yang pertama dari Tuhan Yesus kita bisa belajar bahwa firman Tuhan itu punya kuasa untuk menjaga hati kita tetap benar sekalipun kita punya kemampuan. Karena kalau orang punya kemampuan belum tentu hatinya bisa benar. Tapi dia, firman mengubahkan. Ketika firman ada di dalam hati kita, maka firman itu punya kuasa untuk menjaga hati tetap benar sekalipun punya kemampuan. Gesekan. Pecah. Gak sama dia aku juga bisa kok. Seberapa banyak Pak gereja pecah ketika konflik terjadi? Gak usah tergantung dengan pemimpin. Kita bisa kok. Tapi justru firman Tuhan ada tertulis. Orang hidup gak dari roti saja, tapi dari firman Allah. Dijagai sekalipun Tuhan Yesus itu punya kemampuan gitu ya. Tapi firman yang dia hidupi itu menjaga hatinya tetap benar. Orang yang punya kemampuan jaga hati tetap benar itu gak gampang. Punya kemampuan, kalau gak punya kemampuan beda cerita. Beda cerita. Duh iya, ketika baru bertobat pertama kali, kayak semua itu diberikan sama Tuhan. Sudah, pelayanan ini ya, siap. Ini ya, siap, semuanya siap kok ya. Begitu Tuhan mulai angkat, begitu sudah tinggi gitu ya. Pelayanan ini dia, yang lain saja. Punya kemampuan. Semakin sulit dibilangin. Dari Tuhan Yesus kita bisa belajar yang pertama bahwa firman Tuhan itu punya kuasa untuk menjaga hati kita tetap benar. Sekalipun kita punya kemampuan. Dijaga hatinya tetap benar. Tuhan punya kemampuan ubah batu jadi roti. Tapi dia jaga, enggak. Orang hidup bukan cuma dari roti. Tapi dari firman Allah. Bergantung sama Bapa. Ini luar biasa. Kebenaran adalah kebenaran, gak ada hubungannya dengan kemampuan kita. Sekalipun kita kepepet. Karena kalau kepepet orang punya kemampuan itu lebih nekat. Dia punya kemampuan. Kalau gak punya masih pikir panjang biasanya. Tapi karena punya kemampuan, sikat. Tapi firman Tuhan menjaga hati kita tetap benar. Makanya kita perlu baca firman Allah. Katakan amin. Lalu yang kedua, ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Perhatikan, iblis ini juga hebat. Dia pakai ada tertulis mengenai engkau. Dia ternyata iblis ini tahu Yesus sebenarnya. Dia sangat kenal, tapi dia gak punya hubungan. Dia kontra. Ia mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba pikir, apa yang dikatakan iblis ini kira-kira benar atau tidak? Benar gak? Betul. Bapak itu gak akan biarkan anaknya. Bahkan imam-imam kepala mau tangkap Tuhan Yesus, gak bisa. Gak diizinkan. Gak diizinkan, gak bisa. Tuhan itu menyerahkan diri. Mana Yesus? Aku dia, jatuh rebah. Siapa yang membuat dia jatuh? Ya malaikat-malaikatnya juga. Macam-macam pak. Jatuh. Bangun lagi. Oh masih kurang. Mana Tuhannya? Aku dia hadis. Jatuh lagi 3 kali. Sampai akhirnya Yesus yang datang. Aku setiap hari berada bersama-sama dengan kamu. Ngapain kamu datang bawa pentungan? Dia serahkan dirinya. Gak diizinkan, iblis tahu. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus itu anak yang tunggal, dikasihi juga. Mana ada sih bapak yang terima anaknya diapa-apain? Enggak terimalah, bapak dunia aja enggak terima, apalagi bapak di surga. Iblis tahu, tapi lihat, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang kedua yang Tuhan alami adalah pencobaan untuk menonjolkan diri. Untuk tampil spektakuler. Untuk membuktikan. Yesus juga manusia, ia punya keinginan loh. Coba sih, kita kan manusia semua ya. Kalau ada orang yang datang kepada Anda, kamu kan anaknya orang kaya. Kamu pasti punya kemampuan. Masa itu aja gak bisa kamu beli? Bapak Ibu beli gak? Ayo coba jujur, beli gak? Mampu kok. Beli gak? Beli. Yesus juga manusia. Kamu anak Allah, kamu jatuh. Pasti ditangkap. Ngapain kok takut? Ngapain? Pasti ditangkap. Gak percaya, coba aja gitu. Godaan untuk tampil. Oh iya aku anak Allah memang. Gak percaya, nih aku juga menjatuhkan diri. Gitu. Enggak, Tuhan gak lakukan itu. Yesus punya keinginan. Iblis tahu keinginan dasar manusia adalah membuktikan bahwa ia mampu. Masa gak bisa? Kamu lo hebat. Kamu lo punya kemampuan, masa kan gak bisa? Kita yang manusia ketika dengar kayak gitu. Darah mudanya mendidih juga. Oh bisa. Betul kan? Ya Yesus juga sama. Tapi Tuhan berkata, ada pula tertulis. Lihat, ada firman yang diberitakan, ada firman yang dicatat, ada firman yang kita baca. Dari Tuhan Yesus kita bisa belajar bahwa firman Tuhan punya kuasa untuk apa? Menerangi pikiran kita. Ya aku bisa sih, tapi ngapain lah ya? Hanya orang picik lah ya, ditantang begitu panas. Tapi orang kalau pikiran jernih, ya aku bisa sih. Mau aku anak Allah. Tapi ngapain aku harus lakukan itu? Ya firman Allah kan bilang, ada tertulis kan kalau kamu injak ular, minum racun, kamu gak makan apa-apa. Ya aku tahu sih, tapi ya ngapain aku minum racun? Ngapain aku harus injak ular kalau aku bisa menghindar? Firman Allah menerangi pikiran kita. Kalau orang bisa berpikir, dia pasti punya hikmat lah ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Kalau kamu anak Allah, kamu kan bisa minum racun maut. Lah memangnya harus? Kalau anak Allah harus minum racun maut? Loh itu kan firman Allah. Ya tapi ada tertulis juga. Kan gak harus. Minum jus lebih enak, ngapain harus minum racun? Ya pasti gak mati. Ya kalaupun gak mati, ya ngapain merusak diri? Itulah firman. Punya kuasa untuk menerangi pikiran kita. Punya kuasa untuk memberikan kepada kita hikmat. Pikiran kita, bukan tentang kita tapi selalu tentang Tuhan. Coba firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu kerajaan Allah. Itu dimulai dari pikiran, bukan dari hatinya dulu. Kadang di hati, aku kepingin loh cari kerajaan Allah. Tapi yang di sini beda. Yang di sini pikirnya, cuan. Beda cerita. Hatinya kepingin gitu, aku kok rindu ya. Tapi di sini money. Makanya kita perlu baca firman, supaya firman berkuasa menerangi pikiran kita. Kalau kita nggak baca firman gitu ya, kita nggak akan pernah bisa memikirkan perkara yang di atas. Padahal perkara yang di atas adalah tempat di mana Tuhan ada di situ. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dikatakan iblis bawa Tuhan ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis bawa Tuhan naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Firman Tuhan katakan sangat tinggi, bukan cuma tinggi, tapi sangat tinggi. Boleh dikatakan mungkin ini gunung tertinggi di sana. Kenapa? Tujuannya apa? Semakin tinggi, semakin besar yang kita lihat. Semakin rendah, gak lihat apa-apa. Ya kan? Analogi. Kalau Bapak Ibu Saudara macet nih mobil nih, macet. Buka jendela, engkol nih ya, Pak, mobil lama, lihat gini. Oh, cuma berapa ratus meter. Coba tutup, naik ke atas, lihat. Di atas, kilometer bukan ratus meter, tapi kilometer. Macetnya lebih panjang. Semakin tinggi, waduh semakin kelihatan. Makanya iblis bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi sekali, sangat tinggi. Supaya lihat ini loh di dalam kuasaku. Ini di dalam kuasaku. Dan semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Yesus juga manusia. Dia anak Allah. Dia adalah Raja. Godaan yang ketiga adalah godaan menjadi besar dengan instan. Godaan jadi besar dengan instan. Kamu gak usah lewat proses, kamu nyembah aja seluruh dunia. Tak kasihkan kepadamu. Kamu langsung otomatis jadi raja. Kalau di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Anda diajak naik ke gedung yang tinggi. Tower itu akan kuberikan kepadamu. Tapi kamu sujud menyembah aku. Itu juga, iya. Itu juga, iya. Tak berikan semua kepadamu, sujud. Cuman sujud, pasti banyak. Hanya itukah gitu ya? Coba apa yang kita lakukan? Kalau tawaran itu datang kepada kita.
Gak gampang kan? Untuk ditolak gak gampang kan? Yesus manusia, Yesus juga ngalami hal yang sama. Yesus turun ke dunia, tujuannya adalah menyelamatkan manusia, mati buat manusia, hingga dia jadi raja di atas segala raja. Raja bagi manusia. Iblis shortcut. Gak usah matilah. Kamu sembah aja semua, tak kasihkan sama kamu langsung jadi raja. Wow. Tapi Yesus gak pernah ambil jalan pintas untuk dapatkan kehidupannya, kekuasaan. Siapa sih yang gak suka set-wet-wet? Semua orang suka lah. SWW, semua orang suka cepat. Semua orang. Bahkan untuk kita lobby ngalami masalah. Aduh polisi lagi. Sudahlah cepat aja. Semua set-wet-wet sekarang. Siapa yang gak suka instan? Kalau ada yang kilat ngapain proses? Betul enggak? Yesus juga ngalami. Tapi Tuhan berkata gini, enyahlah iblis sebab ada tertulis lagi. Ada firman yang katakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Dari Tuhan Yesus kita bisa belajar bahwa firman Tuhan punya kuasa menerangi jalan kita. Jalan hidup kita akan diterangi oleh firman Allah. Sehingga ketika kita mengalami proses sekalipun, tetap akan ada jalan keluar. Enggak shortcut. Diterangi jalan kita. Firman Allah punya kuasa untuk menerangi jalan kita. Jalan hidup kita. Apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita lakukan. Firman Allah meneranginya. Dan lihat ayat ke-11 yang terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah. Malaikat-malaikat datang melayani siapa? Tuhan Yesus. Di balik pencobaan yang kita lalui dan kita menangkan dengan firman Allah, selalu ujungnya akan ada kemuliaan Tuhan yang akan terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Yang pertama tadi apa? Firman Tuhan punya kuasa untuk apa? Halo? Menjaga hati kita tetap benar sekalipun kita punya kemampuan. Yang kedua, firman Allah punya kuasa untuk menerangi pikiran. Dan yang ketiga, firman Allah punya kuasa untuk menerangi jalan kehidupan kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama